Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para perindu surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah untuk melanjutkan kajian kita, walaupun temanya kita agak lompat. Kalau nggak salah terakhir kita tentang masa muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hari ini kita akan mengambil momentum karena insya Allah 10 hari lagi kurang lebih ya. Sekarang tanggal 20 Zulhijjah. Maka sekitar 9 atau 10 hari lagi kita akan masuk di bulan Muharram. Dan mudah-mudahan kita bisa tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Ikhwan mengambil banyak pelajaran sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi di tahun baru Islam ini 1445 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ta'arif dulu mengenai apa yang dimaksud dengan hijrah. Kita sering mendengar istilah hijrah ya. Hijrah itu kata para ulama maknanya meninggalkan, menjauhkan dari ataupun berpindah tempat. Ya, dari mana ke mana gitu. Hijrah selalu diidentikan dengan perjalanan atau perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Padahal Nabi sendiri sebetulnya sebelum ke Madinah pernah juga mengutus para sahabat untuk hijrah. Kemana Pak? Ke Habasyah. Pernah mengutus sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Dan petunjuknya itu turun melalui surat Al-Kahfi. Jadi di antara asbabun nuzul mengapa Al-Kahfi itu masuk ke dalam surat Makkiyah, karena kita tahu ada kisah tentang pemuda yang dalam rangka menjaga akidahnya mereka kemudian melarikan diri dan tidur dalam gua. Nah, isyarat ini kemudian dijadikan pelajaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para sahabat ini perlu hijrah. Jadi hijrah ke Habasyah itu setelah turunnya surat Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi itu menjadi petunjuk. Termasuk Allah juga memberitahu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kekuasaan Islam itu akan seperti kekuasaan Zulkarnain, bahkan lebih. Karena Zulkarnain itu penguasa yang kekuasaannya itu minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat seperti tanduk gitu. Jadi ini memberikan efek positif. Makanya Nabi itu juga belajar sejarah Pak. Ya, saya mengajar sejarah peradaban Islam di kampus. Pertanyaan saya itu, Nabi belajar sejarah enggak? Ternyata banyak yang ragu juga tuh masih soalnya. Nabi itu belajar sejarah. Buktinya apa? Al-Quran, sepertiganya Al-Quran itu isinya adalah sejarah. Tapi saya selalu bilang, sejarah di dalam Al-Quran termasuk sirah nabawiyah itu bukan hanya sejarah. Maka Al-Quran tidak bisa dibilang buku sejarah. Tapi sejarah yang terjadi pada masa sebelum Nabi, bahkan sejarah yang hidup terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut oleh para ulama sebagai ibrah. Ibrah, ibrah itu pelajaran. Ibrah itu maknanya al-ibr, menyeberang, agar informasi dari zaman dahulu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pelajaran dalam konteks kehidupan Nabi pada masa itu, dan menjadi pelajaran juga sampai kepada masa kita hari ini. Jadi Al-Quran bukan buku sejarah, karena semua yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah ahsan al-qasas, kisah-kisah yang terbaik yang menjadi ibrah. Kalau sejarah-sejarah yang lain belum tentu menjadi ibrah.
Sejarahnya iya, kisah tentang masa lalu iya. Tapi apakah menjadi ibrah belum tentu. Tapi kalau sejarah yang ada dalam Al-Quran, sejarah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya adalah sejarah yang memiliki poin ibrah tadi. Ada penyeberangan lintas zaman. Fikul lima kan wa fikul li zaman. Makanya Islam ini agama yang kompatibel di seluruh wilayah karena rahmatan lil alamin. Nah, hijrah kata para ulama terdiri atas dua. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Apa bedanya kira-kira, Pak? Makaniyah dengan maknawiyah apa, Pak? Makan itu tempat, makna ya maknanya ya. Tempatnya mungkin tidak berpindah, tapi hijrah maknawiyah ini bisa terus kita lakukan. Ya, jadi mungkin tempatnya tetap, tapi proses ketaatan kita harus terus bertambah gitu. Hijrah makaniyah perpindahan suatu tempat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi pernah berjalan ke Taif, Nabi pernah memperjalankan para sahabat ke Habasyah atau Ethiopia, Nabi juga berjalan ke Yastrib. Maka itu hijrah makaniyah. Tapi ada lagi hijrah maknawiyah, dan ini yang bisa kita lakukan. Jadi kalaupun kita tidak berhijrah artinya berpindah tempat, kita bisa berhijrah secara maknawiyah, dari keburukan menjadi ketaatan. Ya, dalam mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, minaz zulumati ilan nuril Islam. Dari kegelapan kepada cahaya Islam. Ini namanya hijrah apa, Pak? Maknawiyah. Jadi kalau itu ada istilah artis hijrah, ya mungkin hijrahnya dari hijrah maknawiyah. Ya, bukan kemudian berpindah tempat. Nanti kita akan lihat. Nah, ternyata jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya mau agak fokus sebetulnya pada mengapa terjadi hijrah. Saya nggak mau membahas dulu detailnya. Nanti mungkin pas momentum Muharram tuh kita bisa perinci detail apa yang terjadi selama proses hijrah itu. Tapi yang saya ingin ambil pelajaran adalah pertanyaan besarnya dulu. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dan mengapa para nabi sebelumnya juga hijrah? Jadi ternyata hijrah ini perjalanan orang-orang soleh sepanjang zaman, Pak. Sampai ada ulama menyatakan tidak ada orang-orang besar yang tercatat dalam Al-Quran kecuali pernah melakukan yang namanya hijrah, kecuali pernah melakukan yang namanya uzlah. Pernah keluar dari tempatnya, pernah keluar dari sukunya, keluarganya, pernah melakukan perjalanan. Dan mereka semua itu karakteristik dasar orang-orang yang tercatat besar dalam sejarah. Jadi ternyata uzlah itu bagian dari pengukir sejarah. Maka kalau ada hari ini anak-anak kita mungkin ya, anak-anak bapak ibu sekalian sedang Allah uzlahkan, mondok, pergi dari rumah ya, keluar, itu bagian dari pembentukan proses sejarah mereka di masa yang akan datang. Karena mereka akhirnya punya teman baru, punya pengalaman baru, akhirnya punya pola pikir yang kemudian lebih luas ketimbang orang-orang yang seperti katak dalam tempurung. Mertua saya ini asli Bali, Pak. Mertua saya asli Bali, tadi agamanya Hindu ya. Dan kemudian keluarganya juga taat lah gitu ya. Tapi karena bertugas menjadi tentara di Madiun ya, di Jawa Timur, dan kita tahu di sana banyak pesantren, Allah takdirkan dapat hidayah jadi mualaf. Keluarganya yang lain banyak yang belum jadi mualaf karena mungkin tidak melakukan perjalanan. Jadi ternyata perjalanan itu punya efek yang luar biasa. Nanti kita akan bahas. Dan Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, semua Nabi itu pernah melakukan hijrah. Paling tidak yang kita bisa ulas tercatat dalam sejarah, Nabi Adam jelas hijrah, bahkan Nabi Adam lintas ya dari surga ke bumi itu. Nabi Idris hijrah, nanti kita bahas Nabi Idris. Nabi Ibrahim hijrah bersama dengan istrinya Siti Sarah, bersama dengan keponakannya Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, Mbak. Jadi pada masa itu pernah terjadi satu zaman ada beberapa nabi.
Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nanti ada lagi Nabi Ismail, Nabi Ishak. Satu zaman ketemu. Hanya masa Nabi SAW saja yang tidak ada Nabi satu zaman. Ya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW terbentang jarak yang sangat jauh. Ya, berabad-abad gitu, kurang lebih 4 sampai 6 abad menurut para ulama. Tapi pada masa sebelumnya sering Nabi itu hidup pada zaman yang sama. Ya, karena memang walaupun hidup pada zaman yang sama, tapi tiap Nabi itu punya teritorinya masing-masing gitu, Pak. Punya wilayah kerjanya masing-masing gitu. Jadi wilayah kerja Nabi ini di sini, wilayah kerja Nabi ini. Maka sebetulnya dakwah mereka itu memang dakwah kepada kaumnya saja, dakwah kepada wilayahnya saja. Maka Islam didesain oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan agama sebelumnya karena dakwah Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi semesta alam sehingga bisa kompak dimanapun. Bahkan saya kaget ternyata Roma punya kuota haji. Saya baru tahu. Karena adik saya kemarin berangkat haji pakai kuotanya Roma. Jadi adik saya karena kehabisan jatah kuota di Berlin, dia ngambil dari Roma. Saya baru tahu Roma ada kuota haji gitu. Nggak menyangka gitu. Jadi adik saya itu dapat informasinya udah last minute gitu karena tadinya udah hopeless karena hampir tidak jadi berangkat sebab kuota di Jerman sudah habis. Kemudian ada informasi dari kawannya coba pakai kuota dari Roma barangkali ada. Akhirnya ternyata dapat. Jadi adik saya itu berangkatnya dari adik saya di Hamburg, Berlin, Roma, Jeddah. Pulangnya kayak gitu lagi, Roma kemudian Berlin baru Hamburg. Siapa yang kita sangka gitu? Ternyata Islam sudah sampai di mana, Pak? Sudah sampai di Roma. Ya sudah sampai di siapa sangka? Saya nggak tahu gitu, Pak. Saya aja sebelumnya nggak tahu, baru tahu tahun ini gitu. Oh ternyata sudah ada. Karena kan logikanya kuota haji itu diberikan 10% dari jumlah penduduk muslimnya. Kayak kita nih, karena kita 220 jutanya muslim, maka kuota haji kita tuh berkisar segitu 220 ribuan. 10% dari jemaah hajinya. Artinya sudah ada muslim di sana. Kalau melihat ada kuota dari Roma, siapa yang bisa menyangka? Karena Islam memang karakternya rahmatan lil alamin. Nabi-nabi sebelumnya hanya terikat pada wilayah. Jadi sebetulnya agama-agama di luar Islam itu ya harusnya pada wilayah-wilayah situ aja tuh. Ya, karena didakwahkan hanya pada wilayahnya masing-masing. Nabi Lut juga kita nanti bahas juga, itu juga berhijrah, Pak. Nabi Lut juga hijrah dari Hebron ke kaum Sodom ya, nanti kita akan ulas. Nabi Yakub juga hijrah. Nabi Musa jelas. Ya, Nabi Musa bahkan kisah terbanyak di dalam Al-Qur'an, kisah Nabi adalah kisah tentang Nabi Musa. Yang itu kisahnya lompat-lompat, Pak. Dari juz 1 sampai di juz 30 itu selalu ada selipan kisah tentang Nabi Musa. Ya, juz 1 di Al-Baqarah jelas dialog Nabi Musa dengan Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Tanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, dan seterusnya. Nanya, sapinya seperti apa? Nanti kemudian di juz 30 ada lagi enggak? Ada lagi. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka. Ada lagi tuh. Banyak kisah yang Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan kisah Nabi Yusuf yang hanya terdapat dalam satu surat. Kisah Nabi Musa itu banyak. Kalau Nabi Ibrahim kisahnya nggak banyak, tapi doa Nabi Ibrahim itu banyak tertulis dalam Al-Quran. Itu punya pelajaran-pelajaran berbeda. Para ulama mengulas itu. Kenapa doanya Nabi Ibrahim itu cukup banyak dalam Al-Quran? Kenapa kisahnya Nabi Musa banyak dalam Al-Quran?
Kenapa nanti Waraqah bin Naufal menyamakan apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang terjadi pada Nabi Musa? Padahal Waraqah adalah seorang Nasrani. Kenapa tidak dianalogikan pada Nabi Isa? Itu dibahas para ulama kita, Pak. Itu menariknya. Jadi tiap detail yang terjadi dalam peristiwa sejarah Islam itu ya, sejarah peradaban Islam itu punya nilai yang luar biasa. Ini luar biasanya sejarah peradaban Islam nih, berbeda dengan sejarah peradaban yang lain, Pak. Hijrah Nabi Isa bersama dengan Maryam. Coba kita ulas. Nabi Idris alaihissalam itu berhijrah, Pak. Nabi Idris itu dikatakan para ulama asalnya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sama-sama dari Irak. Ya, Babilonia, hanya beda desa saja. Kemana Nabi Idris? Ke Mesir. Hijrah Nabi Idris dari Irak menuju ke Mesir, karena memang peradaban dulu peradaban sungai ya, Pak. Orang hidup itu dekat sungai karena mesin belum ditemukan. Kalau udah ada mesin jet pump juga orang hidup di mana-mana dulu. Dulu ya orang pasti dekat sumber air gitu. Maka peradaban pasti dekat dengan sungai Efrat, Tigris, kemudian Mesir itu ada sungai Nil. Ya, jadi hijrah Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Idris ini dikenal sebagai Nabi yang pertama kali mengenalkan baca tulis. Maka istilah durus itu diambil dari nama Nabi Idris, tadris, belajar. Karena Nabi Idris sudah berilmu, ya, memperkenalkan ilmu pada masa itu. Bahkan sudah memperkenalkan cara menjahit pakaian. Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim, kelihatan nggak ya? Nabi Ibrahim juga sama ya, dari Irak kemudian menuju ke wilayah Syam. Syam itu kita tahu hari ini 4 negara ya, Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Nabi Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanan itu ke Syam, nanti kemudian melalui Kanaan, dan Nabi Ibrahim menetap di sebuah tempat yang namanya Hebron, atau dalam bahasa Arabnya Al-Khalili. Hebron ini hari ini menjadi wilayah titik temunya Yahudi dan Islam di situ. Jadi ada masjid namanya Masjid Ibrahimi di wilayah Hebron, Palestina. Dan di situ juga ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, ada makam Nabi Yakub alaihissalam, ada makam Siti Sarah, ada makam istrinya Nabi Ishak alaihissalam. Dan itu dibagi dua kalau saya tidak salah tuh. Makamnya ada yang masuk ke wilayah Islam, ada yang masuk ke wilayah Yahudi. Kecuali makamnya Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim itu kebagi dua, Pak. Jadi ada pembatasnya. Setengah bagiannya masuk wilayah Muslimin, setengah bagiannya masuk wilayah Yahudi. Itu sejak tahun 1967. Ketika Zionis itu mulai masuk ke wilayah Palestina. Nah, wilayah Hebron ini disebut dengan wilayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim menetap di sana. Maka dari Hebron, Nabi Ibrahim juga melakukan perjalanan lagi ke Mekah yang kita tahu kisahnya kemarin kita sudah banyak bahas mungkin ketika Idul Adha. Ia membawa Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Dan pulangnya juga Nabi Ibrahim dikatakan oleh Dr. Al-Magrus, beliau punya buku judulnya Atlas Para Nabi, ini diambil dari buku beliau. Atlas Para Nabi itu nanti bisa dipelajari, itu Pak, enak Pak. Emang belajar sejarah tuh paling enak kalau lihat peta. Belajar sejarah nggak belajar peta tuh bingung kita, membayangkan gimana peristiwa terjadi tuh. Kalau dengan peta tuh enak. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelumnya di wilayah Ur ya, tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ada beberapa peninggalan-peninggalan dari bekas-bekas kerajaan Babilonia. Jadi Babilonia ini memang salah satu negeri yang cukup kuat ya, yang nanti kemudian di masa Islam itu masuk ke wilayahnya Persia. Dan Persia ini memang dikenal dengan tradisi keilmuan yang cukup kuat. Maka tidak aneh banyak orang Syiah itu punya tradisi keilmuan yang cukup baik gitu. Jadi mau tidak mau memang kita perlu akui banyak juga ulama-ulama Syiah yang cukup produktif dalam menulis. Karena titik temunya tasawuf dan filsafat ya di situ tuh.
Kalau di barat ya, ini apa namanya, mungkin Romawi Yunaninya lah gitu. Romawi dan Yunaninya. Di masa Islam Syiahnya tuh di situ tuh. Cuma nanti juga akhirnya banyak ulama-ulama Sunni juga yang tentu punya kapasitas yang juga luar biasa gitu, jauh lebih produktif, lebih hebat. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Nabi Lut alaihi salam. Dari Hebron, Nabi Lut ini kemudian setelah diangkat jadi nabi, Nabi Lut ini sempat ikut Nabi Ibrahim ke Mesir. Jadi kita tahu nanti pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar itu di Mesir. Nah, ini ada perbedaan pendapat menarik kalau di bukunya Profesor Abdul Karim Az-Zaid, beliau bilang ada ulama yang berpendapat bahwa Hajar itu bukan budak. Hajar itu adalah putri pembesar Mesir. Kalau saya agak cenderung ke situ tuh, kan mayoritas kita mengetahuinya bahwa itu budak gitu, Hajar itu budak. Ternyata kata Profesor Abdul Karim Az-Zaid ada data terbaru, itu Hajar itu ternyata bukan seorang budak, melainkan putri pembesar Mesir yang dihadiahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam karena pernah kurang ajar pada istrinya Siti Sarah. Jadi raja ini, penguasa Mesir, pernah hampir kurang ajar dengan Siti Sarah gitu kan. Sebagai permintaan maaf maka dia memberikan putrinya. Ini menurut Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau. Nah, kita tahu perjalanan dari Hebron menuju ke Sodom. Sodom itu Sadum, sebenarnya As-Sadum. Kemudian kita kenal dengan istilah Sodom, kaum Sodom. As-Sadum ini negeri yang menjadi negeri hijrahnya Nabi Lut alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Ini apa namanya, Bapak-bapak jemaah Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa diperdalam lagi. Asy-Syu'ara 160 sampai 174. Cuman saya potong. Kita bahas dulu 160 sampai 167 misalnya. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Kazzabat qaumu Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul mereka. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan seterusnya. Kaum Lut mendustakan rasul-rasulnya ketika saudara mereka ya, Nabi Lut berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku seorang rasul yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakanku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." Nah, ini teguran Nabi Lut kepada kaum Sodom itu. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, dan kamu termasuk orang-orang yang melampaui batas? Mereka menjawab, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang akan kami usir. Nah, beberapa ulama ketika menafsirkan ayat ini menyatakan inilah memang fitrah para nabi. Seringkali tidak akan disukai oleh orang lain. Sehingga pelajarannya apa, Pak? Kalaupun kita sudah soleh, kira-kira apakah semua orang akan suka sama kita? Hah? Nabi soleh nggak, Pak? Nabi baik? Musuhnya banyak nggak? Hah? Banyak. Jadi ada orang yang tidak suka, ada haters ataupun tidak ada haters, itu bukan indikator gitu, Pak. Ya, jadi jangan kemudian kita berpikir kalau saya sudah soleh pasti semua orang suka sama saya. Enggak. Jadi nggak usah pakai pelet pengasihan ya. Ada istilah apa, pengasihan apalah gitu ya, supaya dikasihani orang, supaya apa, orang itu respect dengan kita. Kemudian pakai mantra-mantra tertentu, nggak perlu. Karena sudah sunatullah. Ya, ada yang suka, ada yang benci, itu biasa saja.
Dan dilakukan Nabi Lut alaihi salam berdakwah pada kaum Sodom itu, dan mereka kemudian mengancam Nabi Lut alaihi salam. Kita tahu kemudian Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dan akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Akhirnya Allah berfirman, kami selamatkan ia beserta keluarganya kecuali perempuan tua. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istrinya. Nanti penjelasan ini ada dalam surat At-Tahrim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Perumpamaan orang-orang yang ingkar itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Keduanya berada di bawah naungan dua orang yang soleh. Tapi ujungnya apa? Waqila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Kami masukkan mereka ke dalam neraka dan kekal abadi mereka di dalamnya. Jadi istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nah ini menarik Pak. Kalau saya mengutip kalimatnya Syekh Sya'rawi bilang, karakter yang tidak disebutkan nama aslinya di dalam Al-Quran, kata beliau, maka karakter ini berpeluang untuk terjadi lagi pada masa-masa berikutnya. Ini kalimatnya Syekh Sya'rawi, bukan kalimat saya Pak. Jadi karakter yang Allah tidak sebutkan nama aslinya di dalam Al-Quran, ya, itu punya peluang untuk muncul kembali. Dan saya pernah menguji teori ini Pak. Saya iseng tuh, buka-buka kisah-kisah atau nama-nama tokoh di dalam Al-Quran, ternyata memang betul. Hampir semua karakter Nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya memang Nabi itu gak akan muncul lagi, ya kan? Tapi kemudian karakter-karakter Abu Lahab tuh nama asli bukan Pak? Pak, Abu Lahab nama asli bukan Pak? Hah? Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Abu Lahab bukan nama asli. Istrinya Nuh, istrinya Lut nggak disebutkan namanya. Tadi daraballahu masalal ladzina kafarum ra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Yang menjebak Nabi Yusuf di dalam kamar, siapa namanya Pak? Hah? Yang menjebak Nabi Yusuf kemudian ditutup pintu kamarnya, kemudian hai talak sini. Itu siapa namanya Pak? Zulaikha. Zulaikha itu ada nggak dalam Al-Quran? Coba Pak, kalau ada ayat berapa disebutkan literally oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Nggak ada Pak. Zulaikha itu tafsiran para ulama. Tapi Allah tidak menyebutkan, yang Allah sebutkan kalau saya tidak salah Imra'atul Aziz, istri dari penguasa Mesir, atau Mar'atul Aziz. Coba lihat lagi suratnya, di surat Yusuf. Tapi tidak disebutkan literally Zulaikha. Artinya apa? Karakter seperti ini punya peluang terjadi lagi di masa akan datang. Hari ini ada nggak perempuan yang seperti ini? Ada Pak. Sudah bersuami masih menggoda misalnya suami orang, istilahnya pelakor gitu ya, atau gimana gitu hari ini sekarang istilahnya. Nah ini ternyata menarik kalimatnya Syekh Sya'rawi. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, summa dammarnal akharin. Ya, kemudian kami binasakan yang lainnya. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa itu orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
Jadi nggak ada orang Sodom, orang gay itu yang beriman tuh nggak ada, Pak. Kalau dia beriman, mesti dia tidak gay. Maka ini perlu disembuhkan. Hari ini kan ada jadi fenomena gitu. Dan kalau ada yang di sekitar kita yang terjadi demikian, ini perlu diwaspadai. Karena apa? Ketika Allah mengazab, yang diazab semua apa? Cuman dia doang, Pak? Yang diazab tuh bisa jadi semuanya. Ada maksiat, ada orang yang bermaksiat di lingkungan kita, yang kena azab siapa, Pak? Semuanya. Jangan sampai kita karena ulah 1-2 orang yang seperti ini sudah dikasih tahu nggak bisa, yang kena azab akhirnya semuanya. Saya diminta ngisi dengan Salimah Jonggol dan Ikatan Dokter. Jadi dari Salimah itu mengadakan kajian tentang LGBT, itu menghadirkan dokter, kemudian saya diminta ngisi di situ. Jadi dua sudut pandang kesehatan dan juga syar'inya. Kata dokter itu, wilayah Kabupaten Bogor ini termasuk wilayah yang memprihatinkan. Karena ditemukan ada grup-grup Facebook tertutup gitu, yang itu menunjukkan ada beberapa tempat di sini, di wilayah Kabupaten Bogor. Kan ya waktu di Kelapa Gading juga ketahuannya dari grup tertutup itu, Pak. Ternyata tempat gym. Ya. Maka ini perlu kita waspadai gitu. Perlu kita waspadai. Nauzubillahi min dzalik. Saya agak meng-highlight karena pas saya bikin materi saya jadi keingetan data itu. Makanya saya ada buku baru nih, Pak. Yang nulis bukan saya, cuman menurut saya bagus. Saya lagi membaca buku ini. Bawa nggak ya saya tadi? Karena kita mau ada diskusi ini hari ini. Oh, ini dia. Pendidikan Akil Balik, Ustadz Adriano Rusfi. Beliau psikolog muslim. Saran saya bapak-bapak yang punya anak menuju akil balik bisa beli buku ini, ada 2 jilid. Silakan dicari di toko buku terdekat di kota Anda. Saya gak jualan. Cuma ini bagus karena beliau mengungkap misalnya mengapa hari ini banyak kelompok kayak di Tangerang Selatan, di Cilengsi pernah ada anak-anak muda bawa parang itu, Pak. Tahu ya, yang apa, geng motor. Terus fenomena LGBT juga beliau ulas di sini. Apa yang salah dari sisi pendidikan psikologis mereka? Beliau highlight adalah mendidik pemuda bukan remaja. Ini bagus sih menurut saya. Saya lagi baca baru setengah sini, belum selesai. Cuma ini bagus, ada 2 jilid. Baru keluar bulan kemarin kayaknya, beberapa bulan lalu. Januari 2023. Yang jilid keduanya belum lama. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini wilayahnya Nabi Lut alaihissalam dari Hebron menuju ke negeri Sadum. Ya, kita kenal dengan kaum Sodom. Jadi kaum Sodom itu diambil dari nama wilayah mereka. Nama wilayahnya itu sebenarnya As-Sadum. Ya, kemudian menjadi dasar pelabelan kaum Sodom. Jadi aktivitas kemudian sodomi hari ini gitu ya, Sodom. Nabi Yakub alaihissalam juga hijrah, Pak. Melakukan perjalanan juga Nabi Yakub. Dari mana? Dari wilayah Palestina. Kemudian ke wilayah mana? Irak. Ke Haran, nanti balik lagi bangsa Arami ke Damaskus, Syria. Kemudian ke Palestina lagi, dan Nabi sempat ke Mesir. Nabi Yakub itu sempat ke Mesir karena pernah Palestina itu beberapa waktu mengalami paceklik. Dan kita tahu kisahnya, nanti anaknya lah yang awal-awal datang ke Mesir kan gitu. Nanti kemudian Nabi Yakub juga mendatangi Nabi Yusuf di Mesir. Dan ada kalimat menarik dari guru kami ya, Ustadz Budi, itu cerita hal yang kemudian menginspirasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatu Mekah itu surat Yusuf, Pak. Karena dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf yang tadinya dizolimi oleh saudaranya, akhirnya memaafkan saudaranya nggak? Memaafkan. Padahal Nabi Yusuf mampu membalas. Maka kemudian ulama mengkonsepsikan satu konsep yang namanya al-afu indal magfirah. Apa, Pak? Al-afu indal magfirah. Apa artinya, Pak? Hah? Mampu memaafkan di saat mampu membalas. Jadi kelas-kelas keimanan tuh, Pak.
salah satu kelas tertingginya adalah ini Pak, al-afu indal magfirah. Kita seringkali mampu memaafkan di saat nggak mampu balas, betul Pak? Ya udah maafin dah, karena nggak mampu balas. Tapi begitu keadaan terbalik, kita masih mampu memaafkan. Nah ini the best Pak, al-afu indal magfirah. Kisah ini, kisah Nabi Yusuf akhirnya dipakai Nabi Muhammad waktu Fatu Mekah. Pas Fatu Mekah itu orang-orang udah bingung kan, orang-orang yang pernah menzolimi Nabi, orang-orang yang pernah lempari Nabi dengan kotoran, ya orang-orang yang pernah membunuh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi tiba di Mekah, Nabi dengan mudah memaafkan mereka, dimaafkan. Padahal Nabi mampu membalas 10.000 orang waktu Fatu Mekah, Nabi nggak balas. Ini namanya al-afu indal magfirah. Itu terinspirasi dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dahsyat Pak. Jadi kisah Nabi itu berpengaruh pada diri, kisah Nabi-Nabi sebelumnya berpengaruh pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan tugas kita itu mencari itu dan mengamalkan untuk kita hari ini. Al-afu indal magfirah. Dan banyak lagi ya Pak ya. Ini misalnya kisah Nabi Musa dari Madian menuju ke Mesir, ya melewati pegunungan Sinai. Itu semua ada di dalam buku Atlas Para Nabi Pak, Al-Maghluz. Kemudian Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa juga berhijrah. Maka satu poin yang ingin kita ambil bahwa seluruh nabi dan orang-orang yang soleh terdahulu itu pernah berhijrah, pernah uzlah. Maka kita pun harus berhijrah. Kalau tidak hijrahnya adalah hijrah makaniyah, minimal kita hijrah maknawiyah. Maknawiyah. Maka ini yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita hijrah secara maknawiyah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nah, kalau konteksnya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu adalah tekanan ya, yang demikian selama bertahun-tahun. Dan sebelumnya juga sahabat sudah dikirim ke Habasyah. Dan sebelum terjadi peristiwa hijrah itu ada peristiwa besar, yakni Syi'ib Bani Abdul Muttalib. Kita udah masuk itu belum ya pembahasan itu? Belum kayaknya ya. Makanya memang harus belajar itu dulu. Syi'ib Bani Abdul Muttalib, pemboikotan. Kurang lebih selama 3 tahun. Dan sebelumnya juga sudah terjadi perjanjian, ada Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2, dan Baiatur Ridwan. Sehingga Nabi itu sudah punya agen-agen di luar kota. Ya, sudah punya orang-orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Maka para ulama menyatakan bahwa hijrah ini adalah sunnatullah. Makanya ketika terjadi dialog antara Waraqah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatnya Waraqah saya kutipkan di sini. Faqala lahu Waraqah, hadzan namus allazi nazzalallahu ala Musa. Kata Waraqah, ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya sekiranya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Rasulullah berkata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au mukhrijihum." Apakah mereka akan mengusir aku, kaumku itu? Kata Waraqah, qala na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma jinta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa kecuali akan diperangi, akan diusir. Kelak kalau aku masih hidup dan mengalami hari yang akan aku hadapi itu, pasti akan aku bantu sekuat tenagaku. Pertanyaan saya Pak, Waraqah masuk Islam nggak Pak? Hah? Waraqah kalau di dalam kitabnya Al-Mubarak Furi dikatakan masuk Islam. Jadi Waraqah masuk Islam hanya saja setelah masuk Islam tidak lama kemudian beliau meninggal dunia karena sudah dalam keadaan sepuh. Sudah dalam keadaan sepuh. Nah, ini dibahas oleh Syekh Abdul Karim Az-Zaid. Kenapa yang dikutip adalah Nabi Musa? Karena ternyata karakter umat Islam itu mirip-mirip dengan karakter Bani Israel.
Kenapa nanti di Isra Mi'raj dialog Nabi tektokannya itu lama dengan Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa memberikan advice pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu udah pengalaman ngajarin Bani Israel, mereka gak akan kuat 50 waktu. Kan gitu kan, sampai akhirnya diringkas jadi 5 waktu. Makanya kita di dalam doa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan surat Al-Fatihah tuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, supaya kita jangan sampai kayak orang-orang yang al-maghdub, Allah murkai. Siapa itu? Kata Ibnu Katsir adalah orang Yahudi. Ad-dhalal, siapa ad-dhalal? Orang Nasrani. Dan saya mengkaji ya, kenapa Allah sampai murkai. Ternyata salah satu karakter dasarnya orang Yahudi itu rakusnya itu, Pak. Rakus. Kenapa Allah kemudian mengibaratkan dengan kera? Saya sampai nyari itu, Pak. Kenapa ya Allah menjadikan Yahudi itu kera? Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, dan kami jadikan kalian kera-kera yang hina. Kirdun kan, qiradatan tuh kera-kera yang hina. Saya dapat link YouTube dari Afrika tahun 60-an gitu ya. Ada video pemburu monyet di Afrika. Ternyata Bapak tahu cara orang Afrika itu memburu monyet, Pak? Cara orang Afrika memburu monyet, jadi monyetnya itu kan liar ya. Monyetnya liar. Dia tuh pakai semacam kendi gitu, Pak. Lubangnya kecil tapi bawahnya itu agak besar gitu ya. Ditaruh apa, Pak? Ditaruh kacang di situ. Ditaruh kacang di situ. Dan monyet itu agak peka dengan bau kacang. Mohon maaf nih kalau ada yang suka kacang ya. Jadi monyet itu agak peka dengan bau kacang. Nah, ketika dia datang mengambil kacang itu, kan dia masuknya bisa tuh. Begitu dia tarik, dia nggak bisa narik karena genggam gini. Dan karakteristik monyet itu, dia nggak akan mau melepaskan sesuatu yang sudah diraihnya gini. Kan kalau dia lepas aja dia selamat tuh, Pak. Cuman dia nggak mau lepas. Akhirnya udah ditangkap gitu. Jadi ternyata cara menangkapnya dengan itu, karena karakter dia adalah rakus. Jadi kenapa disimbolkan Allah Subhanahu wa taala di kutuk yang menjadi monyet gitu ya? Qiradatan khasiin, karena ini karakter makhluk yang rakus, rakah. Kasih kacang, dia makan kacang, makan lagi, mulutnya masih ngunyah, lempar pisang pakai kaki, tangkap gitu ya. Semua pegang. Serakah. Sehingga tidak berpikir untuk berbagi. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah surat Al-Ankabut. Ada 4 poin ya yang ingin kita bahas pada hari ini dan kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah bahwa hijrah adalah bagian dari ujian keimanan, dan ini memang bagian dari sunatullah dalam dakwah, dalam kehidupan sehari-hari. Maka sunatullahnya akan ada tantangan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi kalau kita menyatakan beriman pasti diuji nggak, Pak? Pasti diuji. Ujiannya ya beda-beda, ujian tiap kita. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk-bentuk di antara bentuk-bentuk ujian kepada orang yang beriman ada yang dianiaya. Ya, ada yang dianiaya. Kemudian ada yang diuji dengan harta, tahta, wanita dan seterusnya. Ya, ada yang diuji dengan keluarga.
Ada yang diuji dengan gemerlapnya dunia. Sekarang udah muncul tuh, kemarin saya ngisi di tempat dekat Pak Anas tuh di SCBD hari Jumat kemarin. Ada klub baru ya di situ ya. Apa tuh? Pokoknya tempat dunia gemerlap di daerah-daerah situ katanya itu. Saya lupa namanya. Dan ini muncul. Dan banyak orang-orang yang gaya hidupnya udah kayak orang Eropa tuh Pak. Orang-orang di Barat itu kan gitu, kerjanya Senin sampai Jumat. Nanti dia Jumat pulang kerja atau maghrib ya, malam, nggak ada maghrib sana ya. Malam itu sampai seharian tuh mereka mabuk tuh Pak. Nanti Sabtunya tidur seharian, Sabtu malam mabuk lagi tuh. Nanti baru Minggu itu refresh persiapan untuk hari Senin. Maka mereka nggak ada ibadah tuh di hari Minggunya, di hari Ahadnya. Karena mereka menghabiskan uangnya di situ. Malam Sabtu, malam Minggu. Kemudian fitnah terasingnya seorang dari lingkungan saat berusaha menjalankan agama, dan juga fitnah nafsu dan syahwat ini menurut Said Qutb dalam kitab beliau Fi Zilalil Quran. Tapi kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah juga merumuskan ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujian kita walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal kesulitan harta, wal anfusi kegalauan jiwa, was samarat kesulitan buahan. Tapi biasanya pada lulus kalau ujian-ujian yang sulit. Yang seringkali nggak lulus adalah ujian yang enak. Pak, ujian harta kan begitu. Apakah ketika kita punya harta kita masih meyakini bahwa harta ini dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebabkan kita sombong? Ini kadang-kadang kita sulit. Ujian kegantengan, ganteng tuh ujian tuh Pak. Kegantengan itu ujian kan. Nabi Yusuf ditimpa ujian itu karena apa Pak? Karena ganteng juga ujian ternyata Pak. Ya, Khabab dalam sejarah pernah berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluh, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau memohon pertolongan pada kami, dan kenapa engkau tidak mendoakan kami di waktu-waktu awal fase Mekah? Khabab ini salah satu budak ya, kawannya dari Bilal. Jadi kalau kalangan budak tuh yang terkenal diantaranya ini Khabab, Bilal, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah. Itu luar biasa tuh. Harus di track tuh Pak, sirah sahabiah itu. Ya termasuk ini Wahsy yang menembak Hamzah. Kalau Khabab ini, dia itu pernah disuruh tidur di atas batu yang masih panas. Jadi batu dari habis pembakaran itu ya. Kemudian batunya masih menyala itu, maka Khabab disuruh tidur di situ, Pak. Kalau kita mungkin arang kali ya. Tapi arang kan kayu, ini batu, Pak. Batu habis pembakaran itu, kemudian dia suruh tidur di sana. Khabab mengeluh pada Nabi. Nabi hanya berkata apa? Sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian, ada di antara mereka yang digergaji kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya, namun hal itu tidak memalingkan dirinya dari agama yang dipeluknya. Ada juga yang di tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya, namun hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Lalu beliau bersabda, demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang yang berkendaraan dari Son'a menuju Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan hanya mengkhawatirkan serigala atas kambingnya. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Jadi Allah menyuruh Khabab pada saat itu untuk bersabar. Maka hijrah itu bagian dari strategi sebetulnya. Karena sudah kesulitan yang luar biasa, Allah nanti perintahkan untuk hijrah. Bagaimana skemanya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya detailnya kita akan ulas. Falya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Bahwa Allah itu akan memperlihatkan orang-orang yang imannya benar di antara mereka dari orang-orang yang imannya dusta. Maka hijrah itu bentuk ujian. Kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa kan terjadi peristiwa perang Badar tuh habis hijrah tuh Pak, tahun kedua Hijriah. Latar belakangnya apa Pak? Karena salah satunya harta yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di kota Mekah itu dirampok oleh orang-orang
Quraisy, diambilin. Artinya apa? Pada saat sahabat itu hijrah, mereka hanya membawa barang-barang ala kadarnya. Bisa kita bayangkan gitu, pengorbanannya luar biasa. Kalau kita dulu hidup pada masa Nabi, kayaknya kita belum tentu ikut hijrah juga tuh Pak. Ibaratnya udah enak di kota wisata nih, udah bangun rumah, ya udah ada bisnis di sini, udah ada aset banyak di sini. Tiba-tiba suruh hijrah ke Indramayu misalnya, suruh pergi kemana gitu, suruh hijrah harus meninggalkan, kita belum tentu siap juga. Para sahabat pada saat itu karena Allah dan Rasulnya mereka hijrah, meninggalkan rumahnya, ditinggalkan kebunnya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan dari Mekah menuju ke Madinah, memulai hidup yang baru. Gak gampang. Ini level keimanan yang luar biasa. Mereka pergi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari ayat ini juga kita dapat pelajaran bahwa hijrah itu untuk mengetahui mana orang-orang yang dalam hatinya itu baik, mana orang-orang yang dalam hatinya terindikasi ada kemunafikan. Walaupun di dalam Islam justru orang munafik bukan di kota Mekah. Orang munafik itu nanti adanya di mana Pak? Di Madinah, pasca perang Bu'ats. Nanti kita bahas juga kapan, perang Bu'ats. Kemudian yang ketiga, dari sini juga ada perintah untuk menembat ahlul kitab dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa balati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Kalau kita melihat surat Al-Qasas, bahkan Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwahkan Fir'aun dengan kalimat apa? Qaulan layyinan. Dengan kalimat yang lemah, lembut. Kadang-kadang kita mikir kepada Fir'aun aja dia harus lemah lembut. Lah kita kadang-kadang kepada sesama muslim kita kasar, emang dia lebih bahaya dari Fir'aun kan gitu. Dikecualikan pada ahli kitab yang zalim. Dan terakhir, ada persiapan jiwa untuk berhijrah. Nah, saya ambil pelajaran beberapa poin saja. Yang pertama adalah ternyata tokoh-tokoh besar dalam sejarah itu pernah hijrah atau uzlah, ya, meninggalkan keluarga, kampung halamannya. Dan hijrah kita ketahui ada makannya, ada maknawiyah. Maka pertanyaannya hari ini adalah apa restorasi kita di tahun baru Islam nanti yang kurang lebih 10 hari lagi. Mudah-mudahan kita berikhtiar untuk menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbekal pelajaran-pelajaran ini mudah-mudahan kita, Allah menjadikan diri kita orang-orang yang istiqomah. Kalau kalimatnya Syekh Abdul Karim Az-Zaid, Abu Bakar Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, beliau bilang karomah terbaik bagi seorang wali adalah istiqomah. Apa Pak? Istiqomah Pak. Jadi kalau kita diberikan keistiqomahan untuk selalu sholat di masjid gitu ya, untuk selalu beribadah, itu adalah kebaikan tuh Pak, tanda-tanda kebaikan. Apalagi yang udah usianya 40 tahun 40 tahun diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam Islam, itu biasanya tanda-tanda kebaikan menuju husnul khotimah. Tapi sebaliknya 40 tahun dia justru nakal gitu ya, mulai menjauh dari Allah, itu tanda-tanda keburukan. Mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan ini melekat dalam diri kita sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, tadi sangat mencerahkan ya, bagaimana sejarah, bagaimana hijrah, kemudian juga bagaimana juga tadi ada yang poin menarik adalah tentang Israel, tentang Yahudi, tentang zolim tadi ya disebutkan. Nah, kita saat ini kalau ngomongin konteks sekarang itu, bahwa salah satu permasalahan umat Islam khususnya di Indonesia adalah energi kita sangat banyak termakan oleh konflik Israel ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika hijrah tersebut, pertama mungkin ya, apakah semua orang Yahudi itu jahat? Itu pertama ya. Apakah kedua kaitannya, apakah kita semua orang Islam jauh di atas orang Yahudi, bahwa kita lebih baik, lebih dijamin surganya dan seterusnya.
Kedua, dalam konteks Islam tadi, ketika misalnya Palestina sekarang ini kan sudah dipecah-pecah ya. Kalau misalnya energinya tadi sangat negatif dengan Israel, kenapa saudara-saudara kita di sana tidak opsinya adalah hijrah dan kemudian ya sudah berdamai saja, kita fokus bukan ke makaniyah tadi ya, bukan ke tempat, kita nggak usah ribut-ribut, nggak usah perang karena perebutan lahan, tempat dan seterusnya, tapi ke makniyah apa tadi, maknawiyah, ke maknanya bahwa kita memang umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Umat Islam adalah memayungi semua bangsa tadi ya, termasuk ya di atasnya adalah Yahudi dan Nasrani juga. Nah, jadi dalam konteks ini kira-kira bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal ini, baiknya seperti apa, dan juga ya kita sekarang ini harusnya seperti tadi ya, belajar dari sejarah tadi ya, ibroh tadi ya, apakah kita akan bergumul terus seperti ini sehingga umat Islam masih jauh ya tertinggal dibandingkan negara lain, bangsa lainnya, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, apakah semua Yahudi itu jahat atau tidak baik, gitu ya? Jawabannya tidak. Bahkan ketika Nabi SAW berada di Madinah, ya, mereka itu diusir tuh bukan karena ibadahnya loh. Jadi kita tidak boleh melarang orang untuk beribadah, tidak boleh juga memaksa orang masuk Islam, la ikraha fid din. Tapi kenapa ada pengusiran orang Yahudi dari Madinah? Itu karena kasus mereka melanggar piagam Madinah. Mereka melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Karena nanti beberapa kali ya Bani Nazir, Bani Quraisyah itu terlibat upaya pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mau membunuh Nabi? Di antaranya kata para ulama karena mereka nggak bisa menerima Nabi akhir zaman itu dari luar Bani Israel. Makanya mereka sebenarnya tahu, Pak. Makanya firman Allah kan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lihat ujung itu. Dan sesungguhnya mereka itu tahu yang hak itu, hanya saja mereka nggak mau tuh, nggak mau kemudian mengakui, nggak mau mengakui. Ya inilah diantara bentuk kesombongan kan. Kesombongan itu kata para ulama apa? Tidak mau mengakui kebenaran. Jadi sombong itu nggak harus selalu saya punya ini punya itu, tapi nggak mau mengakui kebenaran itu juga bagian dari sombong. Ini karakternya. Tapi Yahudi ada yang masuk Islam, ada juga Yahudi yang dekat dengan Nabi. Bahkan kan akhir hidupnya Nabi itu salah satu kisahnya adalah Nabi itu masih ada tergadaikan baju besinya pada orang Yahudi. Ada ulama membahas itu sampai beliau membahas itu dengan kalimat yang sangat bagus. Mengapa Nabi menggadaikan bajunya pada orang Yahudi? Bukankah di sekeliling Nabi ada orang-orang kaya? Paling enggak 4 sahabat utama ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 3 ini kaya semua, Pak. Kecuali Ali. Ali memang tidak kaya. Ali tidak kaya. Tapi Abu Bakar, Utsman, Ali ini kaya. Abu Bakar sahabat Nabi dari zaman muda, sahabatnya Khadijah juga, orang kaya. Umar kaya raya, Utsman masya Allah, dikatakan bahkan Utsman itu, Utsman Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, kafilah dagangnya itu Pak, ontanya kalau dari sini jalan, maka ujungnya gak kelihatan. Itu kan ukuran kekayaan orang dulu tuh itu, bukan rekening ya. Kalau dagang nih dia berapa onta barang dagangan dia itu. Nah ukurannya Utsman itu ujungnya kelihatan, ujung sana gak kelihatan. Tapi kenapa kata penulis itu ya? Kenapa Nabi bermuamalah dengan Yahudi? Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam urusan muamalah sejatinya kita bisa dengan siapapun. Maka bagaimana kita hari ini? Pertama kita harus pahami juga bahwa kafir itu tuh tidak hanya kafir harbi, tapi ada kafir zimmi, ada kafir muahadah. Yang boleh diperangi hanya satu, yang harbi. Ya, ketika mereka memerangi kita maka kita balas perang. Tapi kalau dia ahlu zimmah itu adalah kafir yang terikat dengan aturan, dia mengikuti aturan kita. Ya, tetangga kita nih, dia bayar IPL gitu ya, dia
menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar aturan, maka dia objek dakwah bukan objek perang. Dia justru harus didakwahi gitu, dikasih pencerahan. Makanya saya sering bilang kalau bisa masjid itu mulai merencanakan kalau ada di sini yang non muslim dapat kambing kurban juga ya, dapat daging kurban ya. Kalau bisa tambahin satu, Pak. Satunya jatah dia sebagai warga, satu lagi itu hadiah buat dia. Ini ada riwayatnya. Apa riwayatnya? Nabi memberikan kambing yang banyak waktu itu pada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ketika perang Hunain itu belum masuk Islam. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kambing satu lembah. Orang-orang Madinah cuma dikasih kambing rata-rata satu. Makanya nanti ada desas-desus tuh di kalangan Yastrib, kalangan Madinah. Nabi sudah bertemu dengan kaumnya. Padahal Nabi inginnya mengambil hatinya Sofwan bin Umayyah, dan akhirnya dia masuk Islam. Apa kalimatnya Sofwan? Kata Sofwan, dulu yang paling aku benci adalah Muhammad. Maka setelah aku diberikan kambing sebegitu banyak, orang yang paling aku cintai adalah Muhammad. Ya gimana gak cinta, Pak? Dikasih kambing satu lembah, Pak. Jadi kadang-kadang dengan orang-orang seperti itu pendekatannya memang pendekatan yang sifatnya materi, hadiah gitu ya. Jadi itu adalah objek dakwah. Termasuk kafir muahadah. Orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Ini kemarin gak kejadian aja ya, Palestina dan Israel gitu ya, karena memang qadarullah memang gak jadi akhirnya. Seandainya waktu itu kejadian misalnya, Pak. Pertanyaannya, seandainya kejadian ini ya, Israel main di Bali waktu itu atau main di Indonesia, bagaimana perilaku kita? Boleh nggak orang Islam menyerang itu? Nggak boleh, karena pada saat itu dia terikat dengan perjanjian muahadah. Datang ke sini hanya main bola. Kalau waktu itu kejadian main bola, tapi kan kemudian nggak jadi. Datang sini hanya main bola. Kalau datang ke sini kemudian memerangi, dia berubah jadi kafir harbi. Nah, pertanyaannya kembali kepada Yahudi di Palestina tuh bagaimana? Maka berlaku yang sama. Kalau dia menyerang, maka dia kafir harbi. Kalau dia menyerang, maka dia kafir harbi. Kita harus balas kalau dia menyerang. Sama dengan dulu penjajah di sini. Bayangkan kalau pikiran itu ada di dalam pikiran para pahlawan bangsa pada waktu itu. Waktu Belanda datang, Portugis datang, kemudian Inggris, Prancis, kemudian akhirnya Jepang datang. Ya, mungkin tidak ada resolusi jihad yang dibuat oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari waktu itu. Mungkin Indonesia gak merdeka karena kita berpikir ya udahlah kita damai aja deh. Kita pindah aja lah ke Singapura, misalnya pindah ke Malaysia, pindah ke mana gitu deket-deket. Nah, itu berlaku juga di Palestina. Jadi kalau mereka diserang, maka membela jiwa dan juga tanah airnya itu bagian dari maqasid syariah. Al-maqasid syariah diantaranya hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzul mal, menjaga harta. Maka harta tidak boleh dirampas. Ketika kita dirampas, kita membela harta kita dan kita wafat, insya Allah syahid jatuhnya. Kalau konteksnya di sana ya, konteksnya di sana, atau konteksnya kita dalam keadaan terjajah. Tapi kalau bisa dengan jalan damai, ya itu jauh lebih baik. Karena tadi kayak di Hebron ini akhirnya banyak yang pindah, Pak, dari situ tuh, pindah kota. Dari Hebron itu, dari daerah sekitarnya Masjid Ibrahimi itu banyak orang-orang Muslim yang akhirnya pindah karena nggak nyaman di sana. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di kita misalnya, auzubillahi min dzalik. Wilayah Cilengsi tiba-tiba ada penjajah datang. Kira-kira kita pasrahkan, kita serahkan, atau kita jaga? Nah, itu kan kembali ke sini. Jadi saya tidak begitu sepakat juga ya, karena ada juga ulama yang berpendapat, memang ada ya, faktanya ada ulama yang berpendapat sebaiknya mereka hijrah saja. Kalau saya tuh nggak begitu sepakat. Karena kalau hijrah, ya pergi dari sana, ya seperti Indonesia dulu, Pak, di zaman penjajahan. Kalau kita hijrah, ya pergi, kan kondisinya sama kan, penjajah datang langsung mengambil alih wilayah kita, nih tanah kita. Kalau kita pindah, atau mungkin nggak ada Indonesia nih hari ini. Jadi begitu. Tetapi juga jangan dijadikan ini dasar. Makanya fatwa itu sifatnya lokal. Fatwa itu sifatnya lokal. Nggak bisa kita fatwa ulama di Palestina yang memang mereka misalnya harus menyerang
Israel atau Zionis gitu ya, atau harus menyerang orang Yahudi, dipakai di sini, itu nggak bisa juga, Pak. Jadi fatwa itu lebih sifatnya lokal. Termasuk misalnya ada konflik Islam Nasrani gitu di luar negeri, di sini nggak bisa dipakai. Hubungan kita dengan tetangga kita ya, walaupun dia non muslim tetap baik-baik saja. Karena tadi di sini mungkin dia kafirnya bukan harbi. Di sini zimmi atau muahadah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berani membunuh ahlu zimmah, yang nyenggol-nyenggol ahlu zimmah, maka dia akan berhadapan denganku di padang mahsyar. Siapa yang berani berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya kayak teman-teman kita, bos kita yang non muslim ya kan ahlu zimmah. Nggak boleh kita. Muamalah kita harus tetap baik. Justru itu adalah objek dakwah. Jadi kalau kafir harbi ya jalannya memang perang, tapi ahlu zimah muahadah ini adalah objek dakwah. Ternyata banyakan yang dakwah atau yang perang, Pak? Banyakan yang dakwah. Banyakan yang dakwah, dan inilah bukti Islam rahmatan lil alamin. Allahu a'lam.